Polemik rumah tangga yang menyeret nama Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardah Tinamawa kembali memantik komentar tajam dari Tengku Zanzabela. Ia menilai konflik ini semakin rumit karena langkah hukum yang ditempuh justru terlihat janggal dan terkesan dipaksakan. Upaya pengesahan pernikahan siri tanpa persetujuan istri pertama disorot sebagai kekeliruan fatal, apalagi dilakukan di tengah sengketa yang sudah terlanjur terbuka ke publik. Dalam pandangannya, proses tersebut bukan hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga memperkeruh posisi semua pihak yang terlibat. Zanzabela juga mengkritisi manuver yang dinilai sebagai strategi hukum semata, termasuk kabar Insanul Fahmi yang meminta maaf kepada Mawa dan siap melepas Inara demi menghindari konsekuensi pidana. Ia menilai langkah tersebut justru merendahkan martabat perempuan yang terseret dalam konflik ini. Menurutnya, baik Inara Rusli maupun Wardah Tinamawa seharusnya bersikap lebih tegas dan tidak larut dalam permainan relasi yang syarat kepentingan. Ia menegaskan bahwa konflik poligami yang dibungkus drama justru memperlihatkan manipulasi hubungan, bukan tanggung jawab, dan pada akhirnya hanya akan merugikan semua pihak. Gue udah berusaha banget untuk ngebahas ini, tapi si Insan sama si Inara ini muncul lagi. Kemarin katanya mau gugat isbat, sidang biar dia diakui dan sah, ya kan? Padahal dari caranya aja nggak ada yang ngajarin yang pintar gitu loh ke dianya, ya kan? Istri pertama kan nggak setuju, bahkan digugat. Kenapa lu mau menggugat biar diakui? Hah? Atas dasar apa? Izin kan? Izinnya nggak ada, Wak. Ya. Lalu pakai strategi lagi, dia akan melepas Inara lalu kembali ke Mawa. Hei, takut Ren ketekong di penjerong kan? Takut kan? Nah, kembali lagi dan melepaskan itu strategi biar nggak masuk penjerong karena udah salah kaprah, kepedean, bilang poligami, bilang udah nikah siri. Lah nikah siri itu adalah bentuk bukti bahwasannya kau melanggar, ya. Dalam nikah siri itu sudah pasti melakukan hubungan suami istri. Kalau gue jadi Inaro, gue juga bakal kayak, aduh, strategi ini merendahkan gue deh. Kayak dia harus melepaskan gue dengan pengakuan yang didengarkan oleh seluruh jagat maya Indonesia. Walaupun gue tahu itu strategi, kalau gue jadi Inaro gue juga nggak mau gitu. Nggak usah bilang-bilang, ya udah tetap mau jadi yang kedua gitu. Apa sih? Nah kalau gue jadi Mawa, gue nggak mau urusan lagi dua-dua itu. Udah masukin aja dengan keangkuhan dua-dua itu kan. Love you Mawa, love you Inara juga. Apa sih? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Inarus, lu bertanya-tanya kan kenapa netizen itu seakan-akan nyerang lu habis-habisan. Awalnya kita sebagai netizen ini simpati sama lu Inarus, karena lu bilang lu nggak tahu kalau dia udah punya istri, terus lu laporin atas penipuan ke polisi. Keadaan berbalik, netizen benci sama lu, menghujat lu habis-habisan itu karena satu, lu cabut laporannya. Yang kedua, lu mendiskriminasi Mbak Mawah dengan minta untuk buru-buru memberikan kepastian pernikahan. Apakah pernikahan siri Inara bisa disahkan menurut hukum? Secara umum, pernikahan siri itu sebenarnya bisa disahkan atau diisbatkan ke pengadilan agama selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi dan tidak ada hukum perkawinan yang dilanggar. Tapi dalam kasus Inara, dia melakukan pernikahan siri ketika suaminya masih berstatus suami orang, yang artinya ada undang-undang perkawinan yang dilarang di situ. Maka berdasarkan pasal 7 KHI, pernikahan siri tersebut tidak bisa disahkan. Jadi, jalan satu-satunya yaitu menikah ulang di KUA setelah pihak laki-lakinya sudah tidak berstatus suami orang. Alias, Inara baru bisa menikah ulang dengan IF ketika IF sudah bercerai dengan M. Itu pun kalau M mau bercerai dengan IF. Jadi, kamu tim nikah siri atau tim nikah resmi nih? Berharapnya apa dari cintanya laki orang? Ekspektasimu apa dengan mencintai suami orang? Berharap akan dinikahi? No. Suami orang itu hanya mencintai selingkuhannya sesaat. Dia tidak akan berani melepaskan istri sahnya. Demi apa? Demi nama baik kamu yang sudah tenggelam dengan rayuan laki orang dan suami orang, mau jadi apa? Kamu hanya menjadikan dirimu sebagai pelampiasan laki orang, cinta sesaatnya dia. Dan kamu hanya menjaga jodohnya orang, jodoh yang gak akan pernah bisa kamu miliki. Akhirnya apa? Kamu hidup di dalam kebodohan. Berharap apa? Berharap kamu sebentar lagi akan hancur dengan ketololanmu. Stop! Jangan pernah coba-coba mencintai suami orang. Hargai dirimu, say. Cuma kamu yang bisa ngargain dirimu, bukan orang lain. You know?
Wait a minute. Gue mendadak hilang fokus, gagal fokus. Kok berasa apa gitu sweater yang dipakai itu gitu. Ih, familiar gitu. Pernah dipakai siapa? Warnanya, coraknya, bentukannya gitu. Ih, pernah dipakai siapa? Artis Hollywood apa Bollywood gitu. Ayo coba kau pikirkan. Coba kau pikirkan bagaimana caranya. Pikirkan secara logika. Pikirkan secara logika bagaimana caranya. Jangan dipelintir. Yang waras, ya, yang waras. Coba difikirkan. Coba direnungkan. Bagaimana gaji 1 juta cukup 1 bulan? Apa lu kata? Ngedoain yang terbaik buat si Anu. Ogah pisan. Males. Kagak ada hal yang lebih penting aja pakai acara ngedoain yang terbaik buat si Anu. Ogah, masih banyak arisan yang mesti gua datengin dan gua lunasin. Kasihan juga ya guys nasibnya si Nara di sini. Ya, inilah konsekuensi hidup kalau kita itu bermain sama suami orang, ya kan. Jadi ujung-ujungnya suami itu tuh pasti akan memilih istri pertamanya. Makanya kalian ya yang dipelakorin, masukin mereka ke bui aja. Itu adalah solusi terakhir ya, masukin mereka ke bui. Jangan biarkan mereka enak-enak di luar berzinah, jangan. Sekarang kan negara punya hukum, ya kan. Gimana cara negara mengatur hukum tentang seseorang pelakor yang mengambil suami orang, terus hukumnya kan sudah ada di situ jelas malahan. Seperti kasusnya si Inara ini. Si Inara kan kemarin sudah pede, Mbak Inara siap jadi istri kedua. Iya, kalau gua nggak siap mah ya gue sudah mundur dari kemarin-kemarin. Kalau si Mawa memang nggak terima ya silahkan aja ngurus surat perceraian. Pede banget si Nara ya. Tahu-taunya si Insan ini diam-diam cari cara untuk bagaimana bisa rujuk sama si Mawa. Mawa, ya nggak apa-apa lah kau rujuk ya kan. Tapi Mawa nih ya, kau bikin surat perjanjian Mawa. Yang kalau mereka berhubungan lagi, jangankan berhubungan Mawa ya, kalau mereka duduk di satu ruangan lagi atau masih menyimpan kontak satu sama lain atau belum terblokir di media sosial satu sama lain, penjarakan mereka berdua. Bikin aja komitmen seperti itu biar mereka itu nggak berani lagi nanti bermain di belakang ya. Jangan mentang-mentang sudah balikan, sudah rujuk, nanti lagi masih bermain. Yang penting mereka terselamatkan dari penjara ini, ya kan. Makanya mereka ini, siapa tahu kan mereka sudah berkomunikasi di belakang nih, nggak apa-apa lah Insan, nggak apa-apa lah Inara, daripada kita masuk penjara gitu kan. Nah, makanya kau itu harus pintar sedikit tuh jadi istri. Jangan mau kau dikibul-kibulin lagi. Bikin surat perjanjian, kalau seandainya mereka melakukan lagi, sanksinya apa gitu loh. Penjara aja mereka. Aduh, karena banyak kan kasus orang zaman sekarang itu ya minta maaf, dikasih kesempatan lagi, nanti lagi mereka berbuat lagi. Karena apa coba? Karena kalau orang yang sudah melakukan perselingkuhan ini itu seperti tabiat yang terus menerus gitu, nggak akan pernah bisa misalnya taubat dalam waktu sekejap gitu. Enggak, kalau memang benar mereka nggak benar-benar tobat dari dirinya mereka sendiri. Jadi untuk kau si Mawa jangan lupa, Mawa ya jangan lupa, bikinlah surat perjanjian biar mereka kapok ya.